Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya sukacita Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Selalu baru setiap pagi berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan juga melimpah dalam hidup saudara. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan judul Beritakan Injil di Marketplace. Kisah Rasul 17 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadah ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Saudara-saudara, Paulus ada di kota Athena, sekarang ibu kota dari Yunani ya. Itu adalah kota luar biasa, kota yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan juga kesenian. Banyak bangunan dengan arsitektur yang sangat indah masih ada sampai hari ini di Athena. Banyak filsuf-filsuf hebat pun muncul di Yunani seperti Plato, Aristoteles, Socrates, dan lain-lainnya. Tapi ternyata kota ini penuh dengan patung-patung berhala. Bahkan lebih mudah menemukan patung daripada menemukan orang di sana. Itulah yang membuat Paulus menjadi sedih hatinya. Kota kesenian dengan arsitektur yang sangat indah, yang dikagumi oleh banyak orang, tapi tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, kita juga bisa melihat di berbagai tempat ada objek wisata, mungkin kuil yang sangat bagus, indah. Tetapi seringkali tidak ada pengenalan akan Allah yang benar di dalamnya. Sehingga kita perlu memberitakan kabar baik kepada mereka supaya mereka diselamatkan. Di sini kita melihat bahwa Paulus pergi sendirian ke Athena sementara Silas dan juga Timotius masih ada di Berea. Tetapi walaupun sendirian dia tidak takut untuk memberitakan Injil. Dia tidak malu untuk memberitakan firman karena dia yakin firman itulah yang berkuasa mengubah kehidupan manusia. Di sini kita juga sadar bahwa terutama pada akhir zaman ini peperangan kita itu melawan kuasa-kuasa gelap, bukan hanya berhadapan dengan misalnya dukun, tuyul, gondoruwo, kuntilanak, bukan seperti itu. Tetapi bertentangan atau melawan isme-isme, pandangan-pandangan yang mengolah otak manusia, pikiran manusia untuk menentang pengenalan akan Allah yang benar. Itu yang dicatat misalnya dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada banyak stronghold, benteng-benteng yang menghalangi, menghambat orang untuk percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah pandangan-pandangan yang tidak selaras dengan Alkitab. Orang pada masa kini suka berargumentasi. Bahkan ketika dia membaca Alkitab, dia memberikan penafsiran yang sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab suci, yang dimaksudkan oleh Roh Kudus sendiri. Dan isme-isme yang bertentangan dengan firman Tuhan yang benar itulah yang harus kita lawan dengan memberitakan kebenaran. Sebab kalau tidak, kesesatan akan terjadi. Saudara, orang percaya kepada patung, dipikir dewa-dewa itu bisa menolong. Bukankah ini pandangan yang sangat bertolak belakang dengan kitab suci? Begini ya, kalau kita nyembah patung, kita bisa lihat patung. Tapi patung gak bisa lihat kita. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, kita gak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan bisa lihat kita dan dia bisa menolong kita. Kan lebih baik dia yang lihat kita daripada kita bisa lihat dia tapi kita juga gak ngapa-ngapain. Oh, kita bersyukur karena kita punya Allah yang maha tahu, maha melihat dan bisa menolong kita. Sehingga semua orang harus diberitakan firman ini supaya mereka percaya kepada Yesus. Nah, ketika hati Paulus sedang gundah gulana karena melihat begitu banyak patung yang ada di kota Athena, lebih banyak dari tempat-tempat yang lain. Dia kemudian mulai pergi ke sinagoge atau rumah ibadah, bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan juga dengan orang-orang non-Yahudi. Dan dia juga melakukan hal yang sama di pasar, di tempat orang berjual beli di tengah keramaian. Karena biasanya lebih banyak orang di pasar daripada di rumah ibadah.
Di sini saya belajar satu hal yang penting. Ada dua tempat pelayanan yang harus kita layani. Pertama di rumah ibadah, kalau sekarang di gereja. Saudara boleh melayani di gereja, menjadi usher, kolektan, singer, choir, pemimpin pujian, bawa renungan dan sebagainya. Itu sesuatu yang baik. Tetapi jangan lupa ada tempat yang secara strategis dijangkau oleh Paulus dalam pemberitaan Injilnya, yaitu di pasar. Kalau pada masa kini namanya di marketplace, di dunia usaha. Dan bukankah itu tempat yang sangat efektif untuk kita memberitakan Injil dan memenangkan jiwa? Saya pernah pergi ke Yunani dan naik ke sebuah bukit namanya Areopagus yang juga dicatat dalam kitab suci. Itu adalah tempat tinggi dan merupakan bukit pualam, bukit marmer, disebut sekarang namanya Mars Hill, ya bukit Mars, karena mereka percaya bahwa ada dewa Mars yang mereka puja. Dan di bawah itu ada lapangan besar. Lalu saya tanya, dulu lapangan besar ini tanah kosong ini tempat apa? Mereka bilang pasar. Jadi Paulus naik ke tempat yang tinggi lalu dia ngomong dengan suara keras kepada orang-orang yang ada di pasar. Supaya mereka mendengar pemberitaan Injil tersebut. Nah, bagi kita sekarang pemberitaan Injil harus dilakukan di pasar, di marketplace. Bukan hanya di gedung gereja saja, saudara-saudara. Ya biasanya ada orang menyebutkan pelayanan di berbagai bidang kehidupan dengan art, media, entertainment. Itu merupakan bagian daripada marketplace. Ya, kita bisa membicarakan tentang Kristus, Injil kepada orang-orang di dunia seni, di dunia media, di dunia hiburan. B adalah bisnis. Kita juga bisa menyampaikan prinsip-prinsip Alkitab di dunia usaha. Yang ketiga, church, di rumah ibadah. Yang keempat, development of the poor, mengentaskan kemiskinan. Supaya kita juga memberikan pelayanan sosial kepada mereka. Menolong bukan hanya dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan. E adalah education. Bagaimana kita mempengaruhi pendidikan dengan norma kebenaran firman. F adalah family. Kekristenan, nilai Injil harus masuk ke dalam keluarga. G adalah governance, pemerintahan. Itu adalah tempat di mana kita juga harus memberitakan kabar baik. Dan H adalah health, dunia kesehatan juga harus dimasuki oleh kuasa Injil Kristus. Saya percaya kalau Injil tidak hanya diberitakan di 4 tembok gereja, tapi diberitakan di marketplace, di dunia usaha, di dunia pendidikan, di dunia keluarga, di dunia seni, di dunia pemerintahan, di dunia kesehatan, dan di berbagai dunia yang lain. Lebih banyak jiwa yang bisa diselamatkan bagi Yesus. Jangan merasa kecil hati kalau saudara merasa engkau bukan pendeta. Karena pendeta biasanya melayani hanya di satu bidang, yaitu di gereja. Sedangkan saudara yang ada di marketplace bisa melayani di wilayah yang jauh lebih luas dan terbuka. Dan saudara harus ingat, siapapun, usaha apapun, semua orang membutuhkan Yesus. Semua orang membutuhkan Injil. Dan biarlah kita dipakai menjadi alat kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Jadikan kami anak-anak-Mu yang memberitakan kabar baik. Bukan hanya kepada orang-orang Kristen saja di lingkungan gereja. Tapi di marketplace, di lingkungan yang jauh lebih luas. Di mana banyak orang belum mengenal Kristus. Karena ketika Injil diberitakan, itu akan mengubah kehidupan, menyelamatkan orang yang tidak percaya, kemudian menjadi percaya dan menjadi manusia baru di dalam Engkau. Hamba berdoa supaya anak-anak-Mu yang mengikuti program ini dijamah hatinya, sehingga kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Tidak tiap orang Kristen terpanggil jadi pendeta, tapi tiap orang Kristen terpanggil jadi pelita, karena kami adalah terang dan garam dunia. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.